Halo guys, balik lagi di channel saya ya. Oke, seperti biasa sebelum Mimin melanjutkan ke alur ceritanya, Mimin bakal mengatakan apabila ada kesalahan dalam video ini dalam segi apapun, harap dimaklumin aja ya, karena Mimin masih pemula dalam hal ini dan Mimin pakai alat seadanya. Oke, biar nggak berlama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Cerita dimulai setelah si Richard menyuruh untuk mundur dari pertempuran kemarin. Lihat di sini di benteng para dwarf, banyak para prajurit dwarf yang terluka. Mereka pun di sini sedang diobati. Termasuk juga si Sendak, ia pun terluka parah dan juga tak bisa diselamatkan. Sendak pun meninggal karena lukanya terlalu parah dan ada si Laubi yang menangis melihatnya. Laubi pun meneriaki namanya berulang kali, berharap si Sendak masih hidup. Tapi takdir berkata lain. Sendak pun telah mati, beserta banyak luka yang parah di tubuhnya. Si Richard yang melihat keadaan si Laubi itu, ia pun meneriaki dan mengatakan, "Bagaimana bisa kau menangis sekarang? Kau harus bertanggung jawab sebagai pemimpin. Sekarang bergabunglah dengan pasukan yang tersisa dan lawanlah suku Waningmun." Richard pun mengatakan itu sembari menarik janggut si Laubi. Laubi pun sempat terkejut dengan perlakuan si Richard dan akhirnya mulai memahami maksud dari si Richard. Dan ia pun akhirnya mulai menghapus air matanya dan pergi. Sebenarnya si Laubi ini masih bersedih atas kematian si Sendak, tapi ia harus segera pergi karena ada tugas penting yang harus ia lakukan sebagai pemimpin para dwarf. Sekarang hanya si Richard yang memandangi mayat si Sendak. Sebenarnya si Richard ini juga merasa bersedih atas kematian si Sendak, dikarenakan ia sudah menganggap si Sendak sebagai temannya. Dengan ekspresi muramnya dan si Sendak yang bersandar lemas tak bernyawa, si Richard pun mengatakan, "Istirahatlah dalam ketenangan, Sendak," ucap si Richard dengan kesedihannya. Tak selang lama Ani pun datang dan menanyakan situasi yang sedang terjadi kepada si Richard. Si Richard pun tanpa sadar mengatakan kepada si Ani dengan jawaban yang agak sedikit tak mengenakkan, "Suku Waningmun sudah lebih dulu menyerang kota. Telinga elfmu pasti bisa dengar dengan jelas pembantaian di sana, bukan?" Lalu scene pun berpindah. Terlihat di sini para monster yang sedang menyerbu benteng dwarf dan mereka berusaha membobol pintu masuk benteng dengan mendobrak menggunakan kayu besar. Namun di sisi lain di dalam benteng, troll ini pun berusaha membantu para dwarf untuk menahan pintu dengan menggunakan skill purification-nya yang Mimin sendiri nggak tahu apa fungsinya, karena seperti tak terjadi apa-apa setelah si troll tersebut mengeluarkan skill itu. Prajurit si Richard dan para dwarf pun berusaha mati-matian menahan pintu dengan tubuh mereka agar pintu tersebut tidak mudah untuk dijebol oleh para musuh. Di sisi lain benteng dwarf, terlihat di sini para monster yang berusaha masuk ke dalam benteng menggunakan anak tangga yang mereka bawa. Ketika mereka berhasil memasuki benteng dwarf, penjaga benteng yang ada di sana pun menyadarinya. Penjaga itu pun berteriak memperingati yang lainnya, "Suku Waningmun ada di sini, lari!" teriaknya. Tapi setelahnya dengan tebasan silang, monster itu pun menebas penjaga tersebut dengan pedangnya. Sing 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 sing. Tewas ya guys ya. Oke, lanjut. Dan yang menebas prajurit tersebut adalah Monster Oak. Modir yang menyadari hal tersebut, ia pun melaporkan kepada si Richard, "Tuanku, ini buruk. Musuh sudah memasuki ke dalam benteng," teriaknya melaporkan. Ani pun yang juga mendengarnya, ia pun berkata dalam hati, "Apa secepat ini mereka sudah bisa memasuki benteng?" kata si Ani dalam hati. Richard pun yang mendengar laporan si Modir, ia pun mengatakan ke si Modir dengan agak sedikit marahnya. Ia pun mengatakan, "Kenapa kalian kembali? Dan kenapa kalian tidak melawan mereka dengan fireball?" teriaknya ke si Modir dan troll tersebut. Modir pun menjawab dengan sedikit terbata-bata karena dimarahi oleh si Richard. Ia pun mengatakan, Hujan deras, jadi fireball tidak akan bekerja," ucap si Modir. Richard pun mengatakan, "Dasar tidak berguna," ucapnya. "Di mana si Gaunter dan Heather?" kata si Richard melanjutkan perkataannya. "Oke, kali ini kita dibawa kembali ke sisi depan benteng dwarf.
tepatnya dalam pintu masuk gerbang benteng dwarf. Terlihat di sini pintu benteng dwarf sudah berhasil dijebol oleh para monster. Pintunya pun rusak dan banyak prajurit yang terlempar jauh akibat dobrakan dari luar pintu gerbang yang sangat kuat. Gaunter yang melihat pintu gerbang yang berhasil dijebol, ia pun terkejut dan berkata, "Sial," katanya. Tapi di sisi para monster, mereka pun senang melihatnya. Dengan tersenyum, mereka pun bersiap membantai siapapun yang ada di dalam benteng dwarf. Richard yang sudah berada di sana, ia pun menanyakan keadaan si Gaunter. "Gaunter, apa kau baik-baik saja?" ucapnya. Gaunter pun menjawab, "Iya bos, aku baik-baik saja. Tapi Stone Skin Art tidak bisa menahan mereka menyerang kota," ucapnya. Mendengar itu, Richard pun bertanya kepada si Laubi. Ia pun mengatakan, "Laubi, berapa banyak orangmu yang masih tersisa?" Laubi pun menjawab dengan sedikit ragu-ragu, "Mungkin hanya sekitar 1.000 orang," ucapnya. Dengan tersenyum antusiasnya, Richard pun berkata, "Berarti setiap orang harus melawan 10 dari mereka ya," ucapnya. Dan tak selang lama, setelah si Richard mengucapkan hal tersebut, para monster pun sudah ada di hadapan si Richard dengan ganasnya dan bersiap mengayunkan kapak mereka untuk memenggal kepala si Richard. Tapi tak semudah itu Ferguson. Richard pun mulai bersiap menyerang balik monster tersebut dan berkata, "Ayo hancurkan formasi mereka dulu, semuanya. Ayo serang bersamaan," teriaknya kepada prajurit yang ada di belakangnya. "Wah!" teriak para prajurit yang mendengarnya dengan semangatnya. "Hiya, cring!" teriak si Gaunter yang sedang menebas para monster. Begitu juga si Richard dengan tebasan kilatnya. "Sing sing sing sing, cerot, gubrak, gedebuk gedebuk." "Wah!" teriak si Richard dan suara tebasan si Richard yang sedang membantai para monster satu persatu menjadi daging cincang. Melihat performa si Richard yang dapat membahayakan pasukannya, Raja Monster ini pun memerintahkan prajuritnya untuk menghabisi si Richard ini terlebih dahulu. Ia pun mengatakan, "Bunuh orang Pompai itu lebih dulu," teriaknya ke para prajuritnya. Karena perintah raja, mereka, para monster pun mulai berlari bergerombolan dengan senjata mereka untuk menyerang si Richard secara bersamaan. Si Richard yang melihatnya pun mulai serius dan bersiap menyerang para monster yang datang ke arahnya. Lalu memutar-mutar senjatanya, lalu keluarlah cahaya putih kebiru-biruan yang seperti petir di sekitarnya. Dan cahaya itu pun mulai menyerang para monster yang sedang menuju ke arahnya. "Duar, duar, wah!" teriak para monster yang kesakitan terkena skill si Richard. Gaunter yang melihatnya pun berkata, "Itu keren sekali bos," katanya. Dengan ekspresi mengintimidasinya, si Richard pun berkata, "Yang seperti kalian hanya layak melihat kekuatanku sekali saja," ucapnya dengan pose mengintimidasi para musuh. Di sisi lain, di tempat si Laubi, Laubi pun kewalahan melawan para musuh. Dengan tubuh mungilnya, ia pun terpental jauh karena terkena tebasan monster Beerman. Gaunter yang menyadarinya, ia pun mengatakan kepada si Richard, "Bos, sepertinya para dwarf dalam masalah. Kelihatannya mereka tidak bisa bertahan lagi lebih lama," ucap si Gaunter memberitahukan si Richard. Richard pun akhirnya melihat keadaan para dwarf. Dengan sedikit panik dan gelisah, Richard pun mengatakan, "Apa mereka benar-benar sudah tak kuat lagi?" ucap si Richard dalam hati. Tapi tiba-tiba si Richard terfikirkan sesuatu, dan itu adalah menyuruh si Modir untuk menggunakan sihir Bloodthirst-nya. Richard pun mengatakan kepada si Modir dengan terburu-buru, "Modir, gunakanlah sihir Bloodthirst-mu cepat," ucap si Richard dengan terburu-buru. "Cepat rapalkan mantranya," teriak si Richard lagi untuk mempercepat si Modir agar merapalkan mantranya. Lalu Modir pun dengan terburu-buru juga mulai merapalkan mantranya. Dan seketika keluarlah cahaya keemasan di sekitar si Modir. Lalu ia pun mulai menyebarkan sihirnya ke para prajuritnya. Dan terbanglah cahaya-cahaya keemasan itu ke para prajurit dwarf dan juga prajurit si Richard, yang sepertinya itu membuat mereka menjadi lebih kuat. Richard pun mengatakan kepada tim sorcery, "Tim sorcery, beri aku sihir sebanyak yang kubutuhkan saja.
Lalu para prajurit dwarf pun terlihat seakan semakin kuat dan ada cahaya keemasan di sekitar tubuh mereka. Dan tak selang lama setelah mereka mendapatkan kekuatan tersebut, para monster pun mulai menyerang mereka para dwarf dengan percaya dirinya. Namun ketika mereka menebaskan pedang mereka ke para dwarf, pedang mereka pun patah. Para monster pun terkejut dan ketakutan. Kepercayaan diri mereka pun hilang. Posisi mereka pun berbalik. Sekarang berganti para dwarf yang akan membantai mereka dengan ganasnya. "Mati!" teriak para dwarf yang sedang membantai para rabbit folk dengan palunya. Raja monster yang sedang mengintai mereka, ia pun terkejut melihat keadaan tersebut. Ia pun mulai panik dan menyuruh bawahan kambingnya untuk membantu para monster rabbit folk yang sedang kewalahan tersebut. "Mbe!" Monster kambing pun menyanggupi dan mulai berlari ke arah monster rabbit folk untuk membantu mereka. Si Richard yang melihat kejadian itu pun tak diam saja. Ia pun menyuruh trollnya yang bernama H untuk memblokir jalan mereka. Si H pun mulai mengeluarkan skillnya dan menghentakkan tangannya ke tanah. Lalu keluarlah akar-akar dan pohon besar yang memblokir jalan monster kambing yang enak untuk disembeli waktu ada kurban tersebut. Para monster kambing pun terkejut dan berkata, "Hah? Jalan kita diblokir," katanya. "Dasar bajingan licik," teriak Raja Monster yang melihatnya. Richard pun berkata dengan senangnya, "Bagus, Birking sekarang terisolasi," ucap si Richard dalam hati. Lalu Richard pun naik ke pundak si H dan menyuruh si H untuk menggunakan skill invisibility art-nya. Si H pun menurutinya dan menggunakan kekuatan skill invisibility-nya. Ia pun jadi tak terlihat dan mulai menyelinap masuk melewati akar-akar yang dibuat oleh si H untuk mendekati monster Birking. Namun Birking pun menyadarinya dan berkata, "Brengsek." Tapi si Richard pun tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia pun mulai mengeluarkan pedangnya dari sarungnya dan mengatakan, "Waktunya sekarang untuk mengakhiri ini." Setelah mengatakan itu, si Richard pun mengeluarkan skill pedangnya dan skillnya pun menembus perut Birking tersebut. Birking pun terkejut, tapi ia sudah tak bisa melakukan apa-apa lagi. Richard pun berkata, "Selamat tinggal," katanya sambil melihat ke arah Birking yang tumbang tersebut setelah terkena skillnya. Birking pun akhirnya tumbang. Sentak membuat prajuritnya yang tersisa dan juga prajurit yang ada di sekitarnya pun terkejut. Para monster pun shock dan tak percaya melihat keadaan yang sedang terjadi di hadapan mereka dan mengatakan, King tewas! King tewas! Lari!" teriak salah satu monster yang melihat kejadian tersebut dan membuat para monster pun berlarian ketakutan dan merusak barisan tempur mereka. Saat mereka lari, para dwarf dan prajurit si Richard pun mengejarnya. "Bunuh mereka!" teriaknya sambil mengejar monster-monster yang sedang lari tersebut. Mereka pun mulai membantai para monster tanpa ampun. Ada juga yang menusuk-nusuk mereka seperti sate ayam kampung. Richard yang melihatnya pun berkata, "Cih, benar kata pepatah, bunuh dulu pemimpin musuh, maka kau akan menang," ucapnya dalam hati. Terlihat di sini pasukan dwarf mendorong maju para musuh, meninggalkan benteng dwarf dan mulai mengejar mereka. "Kejar mereka!" teriak salah satu prajurit yang ada di sana. Scene pun berpindah, hari pun mulai malam. Di tengah sinar bulatnya bulan purnama, setelah bertarung dalam pertarungan yang sangat sengit, Richard dan para dwarf harusnya berusaha sangat keras untuk melindungi benteng dwarf. Tapi bagi Richard, pertempurannya membuahkan hasil dengan menatap sistem windownya. Richard pun mengatakan benteng gunung tinggi sudah naik level sekarang, ucapnya dalam hati. Dan notif yang Richard baca memberitahukan Barbarian Soldier level 1, Jarvan, dan 3 lainnya dipromosikan menjadi Barbarian Soldier level 2. Barbarian Soldier level 2, Sigil, dan 23 lainnya dipromosikan menjadi Barbarian Soldier level 3, Berserker Soldier level 3, Gaunter, dan yang lainnya dipromosikan menjadi Berserker Warrior level 1, Centaur Guard level 3, Hitter, dan 2 lainnya dipromosikan menjadi Guerrilla Shooter level 1, Centaur Guard level 1, Sandy, dan 16 lainnya dipromosikan menjadi Centaur Guard level 2.
Low rank Shaman, Modir, dipromosikan menjadi middle rank Shaman. Dan ketika si Richard sedang asik melihat notif tersebut, Laubi pun datang menyapanya. "Selamat malam, Lord Richard." Richard yang mendengarnya pun berkata dan menanyakan kepada si Laubi. "Oh Laubi, mau kemana kau berpakaian seperti itu?" katanya. Reynolds pun mengatakan, "Apa kamu sudah lupa kalau malam ini adalah malam bulan purnama, Lord Richard? Kami akan mencoba mewarisi kekuatan Titan malam ini." Richard pun menjawab, "Oh, aku hampir lupa soal itu," ucapnya. Laubi pun berkata, "Meski perangnya baru saja berakhir, tapi mungkin malam ini kesempatan sekali seumur hidup. Karena itu kami memilih prajurit terkuat untuk mencobanya. Kuharap leluhur kami memberkati kami malam ini. Ini akan menjadi bulan paling bulat sepanjang abad ini," ucap si Laubi kepada si Richard sambil melihat ke arah bulatnya bulan purnama. Laubi pun lanjut berkata, "Semoga rencana kami mewarisi kekuatan Titan berhasil." Kita pun diperlihatkan sungai Bayeuk yang berwarna merah dan diterangi oleh cahaya bulatnya bulan purnama. Dan ada juga orang-orang yang sedang menceburkan diri mereka ke dalam sungai Bayeuk yang ada di sana. Dan cerita pun bersambung.